9 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kekeringan yang berdampak pada 45.000 warga. Pemerintah Kabupaten Maros pun menyatakan status tanggap darurat kekeringan. Bencana kekeringan ini terjadi di 9 kecamatan di Kabupaten Maros. Kekeringan ini terjadi selama 2 bulan terakhir yang berdampak pada 45.000 warga atau 7.000 kepala keluarga. Kemarau panjang menyebabkan air sumur penanda hujan yang mengalir ke rumah-rumah warga pun tidak berfungsi. Pasalnya air di sumur ataupun air payau di sekitar wilayah permukiman warga juga mengalami kekeringan akibat tidak adanya air hujan yang ditampung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga pun harus membeli air sebesar Rp40.000 untuk digunakan selama 3 hari. Dan selain menetapkan status tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Maros kini juga mulai menyuplai air bersih ke 9 kecamatan yang terdampak. Dengan menerjunkan truk tangki air yang mengangkut 4.000 hingga 12.000 liter air ke titik lokasi terdampak kekeringan itu. Lokasi studi penelitian kami berada di Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berikut visualisasi dari inovasi yang kelompok kami ajukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Embung memiliki satu pintu air di inlet yang dipergunakan untuk jalan masuknya air limpasan banjir selama musim hujan, dan pompa di outlet yang dipergunakan untuk jalan keluarnya air untuk kebutuhan air irigasi. Akan digunakan 2 buah sensor ultrasonik pada embung. Sensor ini digunakan untuk mengukur ketinggian embung dan ketinggian sungai. Data dari sensor tersebut kemudian dikirim ke microcontroller secara real-time untuk otomatisasi pintu inlet air. Air dari sungai yang melebihi ketinggian muka air normal akan disimpan ke dalam embung dengan kapasitas yaitu 14.300 meter kubik dengan lebar 65 meter, panjang 55 meter, dan kedalaman embung sebesar 4 meter. Pendistribusian air dilakukan melalui pompa yang terhubung dengan relay sehingga pengeluaran air dari embung dapat diatur. Lamanya pompa hidup tergantung pada jumlah air yang ingin dikeluarkan dan debit pompa yang diinginkan. Pintu outlet akan terbuka sesuai dengan input yang dimasukkan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan irigasi dan kebutuhan air rumah tangga. Perencanaan software dilakukan untuk mengakses informasi terkait ketinggian sungai dan mengontrol pengeluaran air di embung untuk kebutuhan irigasi dan air baku. Target pengguna untuk software ini adalah penanggung jawab di daerah tersebut. Panel surya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik selama pengoperasian sistem. Panel surya yang digunakan sebagai sumber daya utama sehingga mengurangi konsumsi energi listrik konvensional, menjadikannya lebih hemat dan ramah lingkungan. Daya yang dihasilkan oleh panel surya akan digunakan untuk keperluan operasi sistem. Dengan dibangunnya inovasi ini diharapkan meningkatkan indeks pertanian mencapai 300% dengan keuntungan ekonomi bertambah sebanyak kurang lebih 2 miliar rupiah dengan asumsi pola tanam padi palawija. Dengan inovasi ini juga diharapkan kebutuhan air baku warga dapat terpenuhi.